Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan masih menyertai kami hingga hari ini. Kini tiba saat dan waktunya bagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan ada di sini, memberkati kami, menyertai kami. Sehingga hati kami pagi hari ini, kami buka dan kebenaran firman Tuhan boleh masuk dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Mari berfirman Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi yang diberkati Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Saya akan bacakan bagi kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Bicara tentang Pentakosta, orang lebih sering mengidentifikasinya dengan bahasa roh. Kisah lengkap tentang pencurahan Roh Kudus itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saat itu para murid sedang berkumpul dalam rumah. Ayat 1 sampai 4 saya bacakan bagi kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan orang lebih sering mengidentifikasi bicara tentang Pentakosta, bicara tentang bahasa roh. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Karena bicara tentang Pentakosta, kita juga bicara tentang bagaimana karya Roh Kudus bukan hanya membuat
murid-muridnya dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa, tetapi yang lebih penting adalah peristiwa setelah pencurahan Roh Kudus itu, di mana cara hidup jemaat mula-mula mereka memiliki cara hidup yang baru, mereka makin sehati dan mereka diberkati. Ayat yang pasal 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi sesungguhnya orang lebih fokus pada bahasa roh, tetapi yang hari ini mau saya tekankan bagi kita adalah setelah pencurahan Roh Kudus itu, apa peran dan karya Roh Kudus dalam gereja. Dalam bacaan kita hari ini jelas bagi kita bahwa faktanya peran dan karya Roh Kudus yang dicurahkan melimpah kepada jemaat dan jemaat bertumbuh. Ada beberapa peran dan karya Roh Kudus yang dapat kita lihat dari bacaan kita pagi hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Yang pertama adalah peran dan karya Roh Kudus, yaitu memberikan kuasa kepada para murid untuk bersaksi. Mari kita perhatikan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jelas bagi kita bahwa setelah para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menyampaikan Injil kebenaran. Alkitab mencatat bahwa mereka mendapat keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus, murid-murid itu mampu berkata-kata sekitar 15 bahasa. Ayat 9 sampai 11 itu ada orang-orang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamlifia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma, baik Yahudi maupun non-Yahudi Arab. Mereka mendengar para murid itu berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, dan mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa para murid diberikan kuasa dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hasilnya banyak orang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya bagi kita bahwa peran nyata dari pencurahan Roh Kudus memberikan keberanian ekstra kepada murid-murid untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil kebenaran. Jadi sesungguhnya karya Roh Kudus itu memberikan keberanian bagi orang percaya dan gereja untuk bersaksi bagi keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah ada Roh Kudus dalam hidup kita? Jika ada, sesungguhnya maka kita diberikan keberanian untuk juga bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Karena itu saya selalu bilang bahwa jangan pernah sombong kalau kita jadi orang Kristen, bergereja, tetapi saudaramu tidak pernah bergereja. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau tetangga sebelahmu tidak pernah gereja. Artinya bahwa apa? Kita diberikan keberanian yang sama juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Sehingga kita jadi saksi bagi mereka. Jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu makna dari pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Yang kedua,
peran dan karya Roh Kudus bagi jemaat, yaitu berdirinya komunitas keluarga Allah. Mari perhatikan ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini jelas bagi kita bahwa setelah orang banyak itu mendengar firman Tuhan, termasuk ketika Petrus berkhotbah secara luar biasa, kebangunan rohani pertama yang terjadi pada saat itu, pada saat KKR Petrus itu, 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. Cukup sampai di situ? Baptis dan selesai? Tidak cukup sampai di situ, tetapi 3.000 jiwa ini setiap hari berkumpul dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu sebagai keluarga Allah yang disebut dengan jemaat mula-mula di kota Yerusalem. Untuk bisa jadi sebuah gereja, saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak hanya pemberitaan firman Tuhan, tetapi para murid men-follow up mereka yang sudah dibaptis itu untuk tetap terjaga iman mereka dalam persekutuan dan pengajaran yang benar. Karena itu, sehingga gereja bisa bertumbuh. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang menjamah hati mereka untuk bertobat, tetapi ada juga action dari gereja untuk memfollow up jiwa-jiwa yang sudah menerima Kristus. Begitu juga kita sebagai orang Kristen dan gereja zaman ini, jangan berhenti memberitakan firman Tuhan hanya di mimbar-mimbar gereja pada kebaktian minggu dan kesaksian di berbagai ibadah, tetapi sesungguhnya yang harus kita lakukan juga adalah memfollow up jiwa-jiwa yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, agar iman mereka terjaga, hidup mereka terkontrol dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap menjadi saksi bagi mereka. Kita tetap membimbing mereka untuk tetap terpelihara dalam satu keluarga gereja. Ada banyak kelemahan kita sebagai gereja dan anak Tuhan akhir-akhir ini. Kita hanya bersaksi, tetapi kita jarang memfollow up banyak jiwa. Kita hanya memberitakan firman Tuhan, tapi kita lupa memfollow up jiwa-jiwa yang sudah mendengar firman Tuhan, sehingga mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Ini tugas kita sebenarnya. Karya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita diberikan keberanian untuk terus melayani Tuhan, mengerjakan karya kita. Karya Roh Kudus sudah berkarya dalam hidup kita. Sekarang kita berkarya untuk memfollow up jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Saya bersyukur gereja kita membuka banyak pos di NTT, itu bagian dari memfollow up jiwa-jiwa yang sudah menerima Kristus, sehingga mereka tetap hidup dalam kasih Kristus dalam keluarga Allah, sehingga iman mereka terjaga. Jangan pernah berhenti untuk terus berbuat dan memfollow up jiwa-jiwa agar mereka tetap hidup dalam kasih Kristus. Yang ketiga, karya Roh Kudus yang ketiga dalam pertumbuhan gereja, yaitu jemaat bertumbuh sehati dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita perhatikan ayat 43 hingga ayat yang ke-47. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jelas bagi kita dari ayat yang sudah saya bacakan bahwa karya Roh Kudus akan memampukan umat Tuhan untuk mengalami pertumbuhan iman. Jika kita sungguh-sungguh terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan masuk dalam hidup kita, dan kita terus ada dalam kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya kita akan mengalami pertumbuhan iman. Sama dengan jemaat mula-mula ketika Roh Kudus masuk dalam hidup mereka, tiap hari mereka berkumpul di bait Allah, mereka taat pada pengajaran rasul-rasul, mendengar firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Iman mereka bertumbuh setiap hari. Efek dari pertumbuhan iman itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-44 sampai 46 itu, mereka hidup sehati sebagai satu keluarga, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa efek dari pertumbuhan rohani itu adalah hidup mereka sehati sebagai satu keluarga Allah. Buktinya apa? Mereka percaya, bersatu, tidak hidup egois. Ada yang punya lebih membagikan kepada yang lain, ada yang menjual hartanya dan dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan mereka. Dan apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Kalau ada pertumbuhan iman dalam kehidupan kita karena karya Roh Kudus bekerja, maka apa yang terjadi? Jemaat Tuhan hidup sehati sebagai satu keluarga Allah. Tidak lagi egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mereka hidup saling peduli, saling mendukung, saling mensupport satu sama yang lain sebagai satu keluarga Allah. Tidak hanya itu, ketika jemaat hidup bersatu, iman mereka bertumbuh. Apa yang terjadi? Banyak mujizat akan terjadi di dalam gereja. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Apa yang terjadi? Ketika sebuah gereja sehati, maka banyak mujizat terjadi. Artinya bahwa ketika kita sehati dalam gereja, maka karya Roh Kudus makin leluasa berkarya dan bekerja, sehingga banyak mujizat terjadi dalam gereja. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur Daud dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selamanya. Tidak hanya mujizat ketika jemaat hidup sehati, tapi berkat Tuhan dicurahkan. Itu bagian dari karya Roh Kudus yang bisa membuat kita sehati. Efek yang berikut adalah gereja disukai oleh banyak orang dan terjadi penambahan jiwa. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya apa? Jika Roh Kudus berkarya dalam gereja, maka orang percaya tetap hidup di dalam terang firman Tuhan, sehingga mereka, gereja dan orang percaya, memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Artinya apa? Mereka disukai banyak orang.
Apa yang terjadi ketika gereja disukai banyak orang? Banyak orang yang kepingin datang ke gereja. Apa yang terjadi ketika gereja begitu luar biasa melayani di dalam masyarakat? Gereja disukai. Dan apa yang terjadi? Makin hari jumlah jiwa makin bertambah, banyak orang yang akan bergabung ke dalam gereja. Saudara, bicara tentang pencurahan Roh Kudus tidak hanya bicara tentang bahasa roh, tapi bicara tentang peran dan karya Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja. Saudara, karya Roh Kudus bagi jemaat Tuhan benar-benar luar biasa. Diawali dengan pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid, mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Selanjutnya, gereja dimampukan untuk hidup bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam perbuatan kasih. Ini adalah cara hidup orang Kristen yang dipenuhi oleh karya Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan hidup tidak hanya diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, berdampak bagi lingkungan dan sekitar, dan terlebih kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Kiranya peran Roh Kudus ini ada dalam hidup kita. Jika kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, mari jangan pernah diam, tapi kita akan berani bersaksi bagi Kristus dan kemuliaan nama Tuhan, dan gereja akan bertumbuh bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah lewat peringatan pencurahan Roh Kudus, kami tidak lagi takut untuk memberitakan firman Tuhan, tapi kami diberikan kemampuan, keberanian untuk tetap menjadi saksi Kristus, menyampaikan firman Tuhan sampai ke seluruh dunia, sehingga mereka mendengar Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami jadi alat-Mu untuk terus bersaksi. Pakai kami jadi alat-Mu sehingga gereja Tuhan makin bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.